Assalamualaikum sahabat Opinio Channel. Malang juga mempunyai tempat yang mirip di Jakarta, yaitu kisah lubang buaya atas keganasan PKI. Tapi di Malang disebut dengan sumur pembuangan pejuang-pejuang Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Perjuangan warga sipil asli Madiopuro dan 11 laskar pejuang mempertahankan kedaulatan bangsanya melawan kekejaman Belanda pada masa itu. Dan letak sumur tersebut berada di belakang sekolah SD Negeri Madiopuro 1 dan hanya berbentuk setengah lingkaran sumur. Setelah kita masuk lewat pintu gerbang sekolah, di situ terdapat monumen bambu runcing dan sumur bersejarah tempat pejuang dikubur dan ditumpuk di sana. Siapapun yang melihat monumen ini bisa bergetar ketika melihat relief gambar para pejuang disiksa dan dimasukkan ke sumur tersebut. Waktu itu pada September tahun 1947 silam, zaman agresi militer Belanda I. Ke-11 pejuang ini gugur mempertahankan Madiopuro dari serangan Belanda dan jenazahnya kemudian dimasukkan dalam lubang sumur yang sudah terbengkalai sebelumnya itu. Beberapa mengatakan kerangka-kerangka pejuang ini masih berada di dalam sumur itu sampai sekarang. Nama-nama mereka adalah Dulmanan, Ponimin, Suwadi, Samaun dan 7 orang lainnya tidak dapat dikenali namanya lagi. Tidak hanya sumur maut ini saja. Konon di halaman sekolah SD Negeri Madiopuro ini juga merupakan tempat pembantaian dan kuburan massal juga. Jadi selain menjadikan sumur di belakang sekolah sebagai kuburan pejuang, serdadu Belanda juga menggunakan halaman sekolah untuk kuburan massal. Menurut pegiat sejarawan Kota Malang, dulu SD ini adalah sekolah rakyat 3 tahun. Dan kejadian berdarah itu terjadi pada hari Kamis Pon yang bertepatan pada tanggal 17 September tahun 1947. Tidak ada catatan yang pasti berapa jumlah korban yang gugur pada saat itu. Menurut sejarawan, ada saksi yang mengatakan sekitar kurang lebih 100 orang terlibat dalam perlawanan melawan Belanda saat itu. Dikatakan pula sebanyak 11 orang jenazah pejuang sipil maupun anggota laskar pejuang dimasukkan dalam sumur tersebut. Sebagian menggunakan halaman sekolah ini untuk memakamkan pejuang yang gugur. Sejarawan mengatakan 3 hari sebelum peristiwa itu terjadi, warga sipil dan laskar pejuang membuat barikade di tengah jalan dengan menumbangkan pohon-pohon besar di pinggir jalan, sebagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan wilayah Madiopuro. Keesokan harinya Belanda menyerang Madiopuro untuk menangkap para pejuang yang diduga sembunyi di Madiopuro. Sebelum Belanda menyerang Madiopuro, tentara Belanda datang dari Tumpang berjalan kaki dengan membawa ratusan tawanan pejuang dan penduduk sipil. Sekitar 100 tawanan yang diduga pejuang itu dibawa ke belakang sekolah, lalu disuruh berdiri berjajar menghadap tembok. Setelah itu para pejuang diberondong tembakan oleh Belanda. Sungguh kejam militer Belanda pada masa itu. Sebagian jenazah dimasukkan di sumur dan sebagian dimakamkan massal di halaman sekolah ini. Dan sampai sekarang pejuang yang berada di dalam sumur kerangkanya tidak pernah diangkat atau dipindahkan. Setiap tahun sekali, yaitu bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia, para sejarawan dan veteran mengadakan upacara bendera dan mengenang jasa-jasa para pejuang Madiopuro. Tidak menyangka, dulu Sekolah Dasar Negeri 1 Madiopuro ini adalah tempat kekejaman Belanda menghabisi warga sipil dan laskar pejuang Madiopuro. Demikian cerita sejarah warga sipil dan laskar pejuang Madiopuro melawan militer Belanda untuk mempertahankan wilayah Madiopuro.
Semoga amal dan ibadah para pejuang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kurang atau lebihnya saya menceritakan sejarah ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.